Tapi itu beneran modal cuma sekali seumur hidup? Bener ya. Emang bener diwarisin? Bener lah. Yang bikin lo yakin ini bisnis bener apa? Karena nih bisnis bener-bener dibayar masuk rekening. Setiap hari. Beneran tiap hari? Tiap hari. Gimana caranya? Gini ya nih. Taruh lo. Gue cuma pengen tahu, tapi jangan harap gue bakal gabung. Tenang, gue sahabat lo memang tugasnya meluruskan apa yang gue kerjakan di bisnis gue. Nggak usah ngerayu, gue cuma pengen tahu. Iya. Gini, gimana caranya lo dapat penghasilan ratusan ribu setiap hari, bahkan jutaan rupiah setiap hari? Gue jelasin lo sebagai sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. WhatsApp Sobat Melia. Nunggu kelanjutannya. Sabar ya, sabar ya. Gitu Sabar, ya? lagi proses. Gimana ya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini teman-teman perlu Anda ketahui, dia ini males apa tuh namanya? Tampil teman-teman. Ya nggak? Akhirnya harus tampil. Biasanya jadi sutradara dan editor serta ya semuanya deh pokoknya. Asik, badan ya? lo jadi agak kurusan ya. Ya di depan monitor mulu ya kan. Kerjaannya duduk. Aduh. Cicipin kopi gue dulu dong. Taruh. Ini 177 ya? 177. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kalau kelebihan ngulang lagi dari nol. Tapi gila ya, pas gue tonton asli lo gokil. Bikin kesel ya, bikin empat iya, bikin gahar iya, bikin bete iya. Sebenarnya salah satu pelampiasan dulu sih sebelum gabung MLM sih. Tapi lo cocok peran kayak gitu. Dia juga maksa. Gue perannya member yang kadang-kadang semangatnya baperan pokoknya. Baperan. Tapi punya pengetahuan. Iya. Tapi lebih apa ya? Lebih adil lah ya. Lebih fair play ya nggak? Lo sebagai sisi di masyarakat memandang seperti itu, gue sebagai member yang juga kadang semangat, kadang turun, kadang ada bapernya juga, tapi punya ilmu gitu ya. Banyak tuh punya ilmu tapi baperan. Iya, banyak betul. Jadian pas gue nonton videonya, di luar karakter ya, di luar karakter lo yang bikin kesel, yang bikin bete, tetapi gengsi, pengen kepo gitu ya nggak? Gue lihat nih kalau sobat Melia di seluruh Indonesia paham nih videonya, ini gila banget, gokil banget ya, karena banyak ilmunya. Ya, gimana menurut lo? Karena emang dulu gue gengsian sih. Cocok kan? Dulu kan yang prospek kan itu Ade Surya kan. Cuman kita nggak mau buat di prospek. Ya background kan tahu sendiri kan, background seniman senewan. Ya kan, anak IKJ gitu ya, lulusan IKJ. Karena dulu kita kan punya PH tuh. Iya, Pak Hollywood kan. Hollywood. Production House. Nah, suruh diem aja tuh. Nah, dia naruh dia tuh flip chart di tempat meja editing. Biasanya kan kalau ngedit gitu kan, kalau lagi ngerender tuh nunggu tuh. Emang beneran nih begini? Agak pengen want to know aja. Oke, tapi ya gengsi kan udah ngomel-ngomel. Seniman gitu loh. Ini beneran surapan kayak begini? Suruh diem aja ya. Emang gimana caranya? Nah itu dia ya. Nah dulu Surya nggak bisa prospek. Nah kalau mau tahu Yan, ikut Surya aja. Kemana? Diajaklah ke rumah ente. Dan ente yang prospek kan? Oh iya? Lah? Sumpah gue lupa. Oh iya? Ente yang prospek. Dia emang 3. Emang rumahan Mas kecil. Nah duduknya bertiga dempet. Oh iya. Bertiga dempet tuh kan. Om prospek. Terus hanya muat 5 orang. Iya dan dikasih. Iya. Dan dikasihnya kopi hitam yang bikin habis itu pun pusing. Nah, kayak gitu. Tuh kan. Tuh kan. Habis lihat hitung-hitungannya langsung pusing malah kan. Iyalah kopi buatan gue. Langsung datang tuh topi terakhir tuh. Jam berapa tuh malam pokoknya. Datang ditambah lagi hitungan. Baru akhirnya nyadar kok MLM begini. Akhirnya ya udah coba-coba dulu. Yang membuat lu tertarik waktu itu, Pak? Ya hariannya memang. Hariannya. Kalau aneh sih ngeliatnya tertarik harian. Enggak kan, maksudnya kan awalnya kan lu anti. Tiba-tiba yang membuat lu tertarik itu apa? Pas mulai training. Kan diajak ke Bandung dulu. Iya.
Imperium. Kan bareng sama ente juga. Oh ya? Ane nyetir ya kan? Ente di samping ya, ambil motivasi tuh. Sambil motivasi dan Ane nggak ngaruh. masih jadi kalau ente sama ngomong kayak film. jadi kalau ente ngomong ini beginian. Ya pas ikut training. Kebetulan lo join 1 waktu dulu. Waktu itu 7. Langsung 7. Sebenarnya dari yang konsep dasar itu yang membuka cara pandangannya tentang yang namanya MLM. Jadi berubah gitu ya. Jadi kalau gue boleh simpulin gini loh ya. Lo bergabung dulu walaupun masih setengah hati. Setelah ikut training baru kebuka semuanya paradigma MLM dan lain-lain. Bahkan sampai berpikir seperti ini, kalau orang tahu tentang konsep dasar seperti ini, justru ini bisa memperbaiki image tentang multi-level marketing yang selama ini salah. Nah, kebetulan nih, ente ngajak nih untuk buat video kayak kemarin. Nah, tujuannya ente buat video ini sebenarnya untuk apa? Nah, tujuan gue buat video ini karena gini loh, kan yang lo peranin itu benar-benar terjadi di masyarakat ya kan? Iya. Nah, yang gue pikirin ini, itu terjadi akibat apa gitu, paham nggak? Akibat apa? Akibatnya kan macam-macam, ada money game dan lain-lain, betul ya? Nah, kalau di sisi Melianya, gue lihat nih akibat memang member Melia banyak ya yang nggak paham itu, yang cuma dia join ikut-ikutan doang gitu. Jadi dia triming-iming aja. Bukan hanya triming-iming, ikut-ikutan, terus karena komunitas, kepercayaan doang. Jadi dia memang nggak paham gitu loh, paham nggak? Jadi ketika dia bergabung di Melia, dia nggak ngerti apa-apa. Bahkan disuruh untuk belajar aja mungkin nggak mau. Iya, gue nggak paham lah kok. Bisa jadi tapi intinya gitu loh. Lo sama ya perannya kayak di video kemarin ya. Tapi intinya gitu loh ya. Maksud gue banyak banget gitu member yang nggak paham. Jadi jangankan masyarakat, member aja, sobat Melia banyak yang nggak paham ilmu itu. Jadi masyarakat itu salah satunya ya sebab akibatnya karena ketidaktahuan sobat Melia menjelaskan ke masyarakat itu. Makanya gue pengen banget video itu muncul dan sobat Melia tuh paham tuh isi videonya tuh ada berapa sih selain ketusan tuh, ya belagunya dia ya. Terus tapi ada kepo-keponya dan peran gue yang agak-agak lesu, agak-agak baper. Kurang ajar sama upline gue ya. Iya, tapi ada nyantai lah ya. Jadi ada 3 hal ya di dalam video itu, ilmunya sebenarnya ada 3 hal. Yang pertama adalah konsep pemasaran. Yang kedua faktor-faktor kegagalan MLM yang termasuk di money game dan lain-lain tuh. Yang ketiga bedanya MLM yang lain dengan Melia Sehat Sejahtera, ya nggak? Dari video itu lo menggambarkan bahwa MLM tuh gengsi, benar nggak sih? Oh, gengsi banget. Tapi kalau udah tahu tuh ternyata MLM tuh keren banget. Sebenarnya MLM tuh keren. Betul. Bahkan lebih. Jadi lo nggak lebay-lebayin karena lo anak MLM gitu kan? Enggak. Setelah lo anak seni juga anak MLM gitu? Enggak. Enggak ya? Enggak. Gue juga idealis banget. Berarti benar-benar keren gitu? Oh, keren. Bahkan ya sebenarnya kalau udah tahu nih MLM tuh bener-bener kalau udah tahu konsep dasarnya, justru malah bangga jadi member MLM harusnya. Iya, gue harap gini loh, Ian. Setelah teman-teman sobat-sobat Melia nih nonton itu, dia benar-benar mempelajari strategi sistem pemasaran konvensional, yang termasuk online dan lain-lain tuh, sama multi level marketing. Jadi kuncinya adalah ternyata online itu konvensional ya? Masuknya. Gue nggak terlalu mendalami, tapi masuknya gitu. Ya kan jual. Iyalah, jual. Reseller dong, jadi reseller. Artinya lo punya produk, walaupun gue jualin ya kan dari lo juga. Ya reseller konvensional. Iya, betul. Dengan multi level marketing dong. Nah, multi level marketing adalah strategi sistem pemasaran yang memotong rantai distribusi. Jadi maksud gue gini loh, dengan video yang kita keluarin kemarin itu, sobat Melia tuh sadar gitu bahwa nggak ada yang salah terhadap strategi. Jadi lo punya strategi gini, gue punya strategi gini, cuma beda strategi. Benar, produk yang dijualin sama, benar nggak? Cuma beda strategi, tidak ada yang salah terhadap strateginya. Sistem pemasaran dong, iya nggak ada yang salah dong. Beda strategi itu nggak ada. Cuman memang identiknya yang bikin MLM itu jadi kayak kelihatan jelek itu kayak cari-cari orang. Bisnis penipuan. Iya, betul. Tapi sih sebenarnya kejawab sih di video itu. Iya.
Kalau paham, cuman kalau ente mau lebih jabarin gimana? Ginian, gue bisa buktiin bahwa MLM ini bukannya orang tapi omset. Sebagaimana misalnya gini, lo jadi sales motor gitu ya, lo jualin motor A gitu atau motor X gitu. Lo jualin motor X kepada satu orang jual satu motor, sama kepada satu orang jual 7 motor. Keuntungan sama nggak? Keuntungan beda dong. Beda dong, tinggal pengali. Berarti omset dong, ya nggak? Bukannya orangnya, betul ya. Nah, sedangkan kalau Sobat Melia paham nih bahwa misalnya kita melakukan omset, orang join 1 paket gold, sama orang si B join 7 paket gold 1 orang. Yang satu dapat bonus sponsor 175, yang satu 1.225 ya, kalau nggak salah ya. Satu orang tapi dengan omset yang beda, berarti beda bonusnya. Beda bonusnya kan? Berarti kan bukan orang, betul nggak? Bukan. Omset kan? Produk yang keluar ya. Makanya kan gue bilang semua bisnis pasti sangkut paut sama orang. Memang pasti orang. Tapi kan ini kan seolah-olah orang yang dicari memang. Tapi gue mau nekenin kepada Sobat Melia bahwa ini bukannya orang, tapi benar-benar omset. Dimana bisnis lain juga omset gitu loh. Berarti duitnya bukan gara-gara cari orang, tapi karena ada omset yang masuk. Setuju gue. Gitu. Dan juga gini, gue bisa buktiin juga itu bukan orang. Anggap si A tadi yang join 1 paket, besoknya dia sadar. Join 1 paket rugi. Gila kan? Rugi gila. Kalau dia tahu apa bedanya 13715 ya nggak Sobat Melia dengerin tuh. Jadi ketika misalnya dia tambah lot setelah training dan lain-lain, dia tambah lot jadi 7 paket. Berarti penambahan omsetnya 6 paket. Nah, berarti ada bonus nggak lagi buat lo? Kenapa ada bonus? Kan gini loh, orang yang akhirnya tambah lot, tanpa penambahan orang, dapat bonus lagi dan berarti kan tanpa penambahan orang pun dia dapat bonus lagi kan? Berarti bukan orang kan omset gitu, paham nggak? Maksud gue gini, jangan sampai Sobat Melia ini sampai benar-benar dia nggak paham ketika dia buka omongan ke keluarganya, enggak ini cari-cari orang, akhirnya dia ngerasa apa yang dipegang sama dia, padahal abang sering ngomong nih Melia ini berlian, dia nggak sadar gitu. Akhirnya, wah ini tuh cari orang begini-begini. Akhirnya dia nggak paham sistem pemasaran, dia nggak ngerti juga multi level marketing itu strategi sistem pemasaran. Dia juga akhirnya kena yang di masyarakat kayak gitu. Omongan sana sini. Omongan sana sini. Akhirnya dia jadi drop hanya gara-gara keilmuan yang kurang. Iya. Kuncinya keluar video kemarin itu, gue pengen Sobat Melia tuh paham sistem pemasaran, paham faktor-faktor kegagalan MLM, dan paham bedanya Melia dengan MLM lain, dengan money game dan lain-lain. Jadi gue pengen banget tuh sumber daya manusia di Sobat Melia tuh kita upgrade bener-bener paham gitu. Karena emang the real business gitu loh. Pede. Sebenarnya jalannya akan lebih percaya diri. Betul. Jadi yang paling penting nih Sobat Melia dulu, dia paham dulu, paham. Ketika dia paham, ya memang nggak ada yang salah terhadap strategi sistem pemasaran. Akhirnya dia pede, dan akhirnya dia benar-benar mengetahui apa faktor-faktor yang membuat di luaran itu menganggap MLM itu seperti itu. Nyambung nggak? Ya salah satunya itu money game. Money game menurut lu gimana tuh? Itu yang bikin nama MLM jelek. Kan memang kan nggak ada produknya. Nah, nggak ada produknya, dikumpul-kumpulin uang, iming-imingnya hebat, tiba-tiba perusahaannya tutup. Ketika perusahaannya tutup, kecewa, sakit hati, akhirnya yang disalahin adalah konsep MLM yang dipakai. Strategi sistem pemasarannya itu ya. Padahal money game itu sebenarnya bukan MLM ya. Cuma berkedok ya. Iya dong, berkedok MLM, money game, berkedok MLM. Nah, jadi wajar sih masyarakat gimana ya, money game. Gue punya keluarga sama teman-teman di Sumatera gitu loh. Gue tawarin nih propolis bagus nih, Melia dahsyat luar biasa begini-begini. Apa nih? Wah, gue enakan ini yang investasi. Jadi dia investasi, lo bayangin kan, di tahap setahun pertama dia memang dapat 10% dari investasi dia. Di tahun kedua makin banyak dong, rame dong orang masuk karena memang terbukti gitu ya di tahap awal. Habis itu, tahun kedua tutup dan berapa miliar orang akhirnya ketipu ya, gila. Gokil. Jadi gara-gara itu kan dia ngajak juga kan, ngajak orang. Iya. Mungkin karena konteks ngajak orang itulah jadi image-nya masuk ke MLM juga kan. Iya, betul.
sekarang kan gini, MLM itu kan memang udah banyak jeleknya lah. Di mata masyarakat sebenarnya yang jelek MLM itu gara-gara money game salah satunya. Salah satunya. Nah, kita sebenarnya harus tahu nih, biar semua tuh bener-bener aware. Ciri-ciri yang bener-bener memperlihatkan bahwa itu money game tuh kayak gimana? Yang pertama, dia ada atau tidak ada produk. Jadi nggak bisa dikatain nggak ada juga sih, Yan. Bisa jadi produknya kertas, bisa jadi produknya jam emas, atau ada yang pura-pura ada produk yang sebenarnya produk ini di pasaran harganya tidak sebesar yang dia beli. Misalnya kayak jam harganya misalnya 10 juta, padahal ini jam emas. Nah, tapi kalau emas jamnya ini di pasar gitu dijual harganya paling misalnya 1 juta gitu loh, terlalu jauh timplangnya gitu. Jadi kayak gitulah. Sama itu bukan? Apa tuh? Voucher. Apa? Ya gitulah, pokoknya banyak lah. Bukan hanya kayak gitu lah ya, bukan hanya voucher dan lain-lain ya. Bahkan berkedok apa ya? Agama. Iya, berkedok agama. Ke tanah suci gitu, tanah suci. Itu sempat tuh kejadian yang umroh tuh. Umroh. Berarti ciri-cirinya kalau money game itu kita yang lihat adalah salah satunya harga yang dikeluarin ya. Harga yang dikeluarin itu nggak sesuai. Iya, tidak masuk akal lah. Gitu, logikanya nggak masuk akal gitu. Sama ini ya, banyak juga yang investasi bodong gitu. Money game itu kayak misalnya lo taruh uang investasi segini. Buat emas. Apapun, mau karet, mau pangan, mau emas. Jadi lo investasi, lo taruh uang kepada perusahaan tiap bulan, misalnya lo dapat 7% atau 10% tiap bulan. Nah, ketika lo mereferensi ke saudara lo, ke teman lo, lo juga dapat seperti bonus sponsor itu, dan dia juga dapat investasi bodong setiap bulan. Sampai masyarakat percaya, ketika masyarakat percaya, rame yang masuk udah berapa ratus miliar, tutup. Dia kabur. Karena kasihan. Wajar banget masyarakat akhirnya banyak loh yang kena kayak gitu, banyak gila yang kena kayak gitu. Makanya pengetahuan itu penting. Memang pengetahuan penting. Sobat Melia harus paham banget bedanya multi level marketing sama money game. Betul nggak? Yang kedua juga yang kemarin kan kita omongin tuh Yan, MLM itu banyak juga yang nggak dibayarnya bulanan, betul ya? Banyak lah MLM lama itu ya. Terus juga yang gokil itu yang gokil itu yang tutup poin. Tutup poin sih sebenarnya kan mestinya bagus ya. Kita dikasih target supaya mencapai sesuatu apa yang kita inginkan kan, tutup poin. Gini loh Yan. Tutup poin tuh maksudnya gimana sih kalau tutup poin menurut nanti? Jadi gini, kita dipaksa atau wajib belanja misalnya bulanan pribadi, misalnya 3 juta, katakan 3 juta. Nah, sebelum lo belanja itu misalnya lo ngajak memberi omset sekampung lah, teman-teman lo pada join, ya nggak? Dapat bonus nggak? Dapat dong. Dapat. Tapi kalau lo nggak belanja wajib tadi, bonus lo nggak dibayarin sempurna atau nggak dibayarin malah. Ngapain gua kalau gitu capek-capek? sadis. Tapi nggak sadar ya orang ya kayak gitu ya? Iyalah, makanya. Dan lebih gilanya gitu loh ya. Ciri-ciri yang kelihatan kalau tutup poin itu apa kalau ciri-ciri? Ya pokoknya ada belanja wajib bulanan. Oh, mesti diwajibkan. Diwajibkan. Baru dapat bonusnya. Iya. Oh, itu berarti tutup poin ya? Iya. Walaupun nggak ada nama tutup poin, tapi kalau misalkan ada kejadian kayak gitu, betul. Tutup poin tuh. Iya. Jadi gini loh, lebih dahsyatnya, lebih mantapnya lagi gini loh. Mantap dalam dalam tanda kutip ya. Maksudnya gini, belanjanya lo 3 juta, ternyata bonus lo 200.000. Gimana? Belanjanya misalnya bulan Januari lo belanjanya 3 juta. Akhirnya dahsyat, lo mantap, luar biasa, bonus lo 200.000. Top dong. Lebih topnya lagi nih, lebih top ya, dan lebih top. Antara tutup poin dengan peringkat itu ada keterikatan. Jadi lo bisa naik peringkat yang kemarin tuh level. Iya. Kalau lo tutup poin. Jadi kalau lo nggak tutup poin, lo nggak naik peringkat. Oh, berarti kalau peringkat mah tinggal belanjain aja bisa peringkatnya naik. Bisa juga lo belanjain online lo biar dia tutup poin dan lain-lain, maka peringkat lo naik. Keluar duit. Cuma kan banyak dong. Iya. Lo harus belanjain banyak. Pribadi lo belanjain, online juga lo belanjain.
Hanya demi pencitraan itu namanya. Bukan, level ya. Belanja level. Seniman banget dia. Gua naik nih peringkat ya kan. Wah, kan nunjukin ke orang-orang biar bangga gitu kan. Iya. Padahal tekor. Bukan hanya bangga ya, karena nanti kan di peringkat kesekian lo akan dapat sekian. Jadi kan gini loh, antara tutup poin dengan peringkat atau level sama hadiah itu ada keterikatan. Karena lo tutup poin dan semua downline lo tutup poin, ya, akhirnya lo naik peringkat. Berarti kan kalau lo nggak tutup poin nggak naik peringkat, iya dong. Dengan lo naik peringkat, nanti di peringkat tertentu lo akan dapat reward. Jadi ada keterikatan. Jadi reward itu gimana ya? Ya istilahnya kan sebenarnya reward itu kayak semacam bentuk penghargaan atas prestasi. Iya kan? Atas prestasi dong. Iya. Tapi sebenarnya tuh reward kayak gini ya. Prestasi pencapaian ya? Iya, betul. Kan seolah-olah kan keren dong. Iya nggak? Karena lo pencapaian, pokoknya mantap lah ya. Tapi logikanya kayak gini loh sebenarnya. Misalnya di dunia pekerjaan, misalnya lo kerja nih, misalnya sama gue. Ya sebenarnya gaji yang gue kasih ke lo tiap bulan misalnya 3 juta. Tapi gue kasihnya setengah. Jadi gue kasih tahu ke lo gini ya. Lo gue gaji 1,5 juta, tapi nanti di 5 tahun lo kan gue kasih Fortuner. Kayak gitu. Kayak gue nabung dong berarti. Tapi bagus juga lo reward kayak semacam buat nabung, kan gue nggak bisa nabung. Bagus, oke, bagus gitu. Tapi kalau misalnya lo sampai 5 tahun, masalahnya gini, kalau misalnya ada something trouble lah, ya nggak, di 4,5 tahun lo berhenti. Nah, lo lagi kan ke gue, ya nggak, mana reward yang selama gua ini yang harusnya 3 juta kan, misalkan ini kerja 3 tahun, mestinya kan 5 tahun nih kerja, ternyata kerja cuma 3 tahun. Ya udah, saya mau cabut nih. Ya udah deh, lu minta kan? Minta deh 3 tahun. Nggak bisa. Nggak bisa dong. Kan reward. Nggak bisa. Tahu dong. Itu berarti kayak mobil-mobil gitu kalau misalkan nggak mencapai. Iya, enggak. Udah, tuh, makanya jangan kaget ya kalau pemilik perusahaan kayak gitu tuh, anjir, gila. Enak gue ngomongnya. Diambilnya nggak berasa ya. Kagak berasa, tapi pada mau ya. Iya, karena pada dasarnya orang kembali ke itu sih, ya, sumber daya manusia. Makanya intinya bukan apa-apa ya, Nih. Intinya adalah gimana Sobat Melia paham. Pokoknya kalau ada hadiah reward, level, terus juga kalau ada tutup poin, udah deh, get out. Kuncinya ada di, kalau kita ngeliat bisnis yang berbau bisnis jaringan, multi level marketing, sebenarnya kan multi level marketing itu bagus. Iya. Strategi sistem pemasaran. Tapi kita juga harus berhati-hati. Iya. Terutama money yang berbau money game. Iya. Cek dulu tuh berarti money game apa bukan gitu ya. Betul. Sama mesti kita lihat dulu nih, ada rewardnya apa enggak gitu. Ada tutup poin, ada level, ada reward. 3 tuh ya? 3. Kuncinya di situ tuh ya? MLM itu sebenarnya nggak salah tapi kan? Nggak salah. Nggak salah, cuma tinggal pinter-pinternya kita ya? milih. Jangan salah milih. Tapi bukannya gini loh ya, bukannya apa, ketika dia, sekarang banyak juga loh, dia nggak tutup poin, tapi dia ada reward juga, paham nggak? Jadi bukannya karena ada ini, karena nggak semuanya pasti ada gitu, paham nggak? Pokoknya salah satu ada, kuncinya di situ ya. Hati-hati. Berarti pelajarin money game itu apa, lihat ada tutup poinnya apa enggak, ada level atau peringkatnya apa enggak, ada reward apa enggak. Iya, betul. Kalau gue logikain gini ya, gue punya handphone nih. Ya, misalnya handphone gue ada 3, handphone A, handphone B, handphone C. Semuanya handphone, misalnya logikanya. Yang ini pakai konsep penjualannya konvensional. Yang biasa masyarakat ya. Misalnya ini handphone ya, ini konvensional. Yang ini dengan cara multi level marketing. Multi level marketing, kita keluarin dulu yang money game tadi. Multi level marketing. Yang ini juga dengan cara multi level marketing. Jadi handphone B, handphone B multi level marketing, handphone C multi level marketing. Nah, ini multi level marketingnya yang tadi ada reward, terus ada tutup poin, ada level. Paham nggak? Yang kita jalanin kan yang ini. Gitu. Kuncinya adalah tidak ada yang salah terhadap strategi sistem pemasaran. Yang penting lo jangan kejebak money game. Iya. Dan juga lo jangan salah pilih. Ada yang MLM itu yang menguntungkan
perusahaannya gede banget, ada MLM yang menguntungkan perusahaan, tapi aman-aman aja tuh perusahaan untuk aman doang. Ya nggak, jangka panjang. Tapi bagi hasil kita gede apa kagak? Itu intinya. Jadi lebih ke sobat media dapatnya berapa? Berarti kalau misalkan ada reward, ada level, ada tutup poin, berarti keuntungan perusahaan bakal lebih besar daripada member sebenarnya. Iyalah. Dan nggak berasa gitu ya? Iyalah. Kecuali kalau pakai hitungan matematika gitu ya. Kayak gitu. Berarti kayak skema Ponzi itu berarti masuknya money game tuh ya? Iya, dia masuknya money game kayak investasi bodong gitu loh. Jadi gini loh ya, skema Ponzi itu bukan hanya dibenturin ke money game, tapi memperkaya yang atas. Tapi gue bisa menjelaskan ya, menjawab bahwa Melia ini tidak memperkaya yang atas. Gue ulangin ya, gue bisa ngejelasin secara logika dan hitung-hitungan bahwa Melia tidak memperkaya yang atas. Tapi kan kita belum masuk Melia. Kita kan baru masuk faktor-faktor kegagalan MLM. Ya, berarti nextnya tuh ya? Nextnya, ntar ya adalah ya pokoknya gimana sobat Melia tuh paham, itu intinya, paham, mengerti bahwa yang dia jalanin tuh berlian gitu. Kita bukan yang ngejelekin MLM, bukan. Tapi biar member Melia sadar bahwa berlian gitu loh. Bukan money game, bukan MLM seperti yang tadi, dan member Melia paham strategi sistem pemasaran, tidak ada yang salah terhadap strategi sistem pemasaran. Jadi makin percaya diri berarti ya, Beb ya. Dan juga kan kemarin di video kemarin kan kalau lo perhatiin, makanya jangan lupa harus ditonton biar lebih paham, betul gak? Iya kan? Kan kemarin ada di video itu oknum gitu ya. Kalau gue boleh jabarin, oknum itu gini lah ya. Yang pertama oknum yang akan gue bahas di sini di kesempatan ini adalah yang pertama kayak petualang MLM. Gue masukin ke oknum lah biar lebih sederhana lagi. Jadi gue punya teman loh, ya, dia sampai 76 kali ikut MLM. Pakar tuh biasanya tuh. Kalau kayak begitu bilangnya orang tuh pakar. Bukan pakar, yang ada korban. Tapi pada berasa pede loh. Entah tuh saya itu udah ikut MLM ini. Jadi saya paham. Cocok banget peran kemarin kan. Kesimpulannya jangan sampailah jadi korban lah. Itu yang pertama. Kenapa? Karena nggak bertanggung jawab dong ya. Gue ngajak lo pertama A, besok B, besok C, besok D, ganti lagi ya nggak? Ya cukup satu aja lah, Melia yang memang sudah teruji selama sampai sekarang masuk tahun 17 gitu. Terus ini bukan tentang yang namanya kita memihak-mihak Melia ya. Betul. Tapi kita lihat secara logikanya betul. ya kan. Dan disesuaikan sama konsep dasar yang tadi materi sama faktor kegagalan tadi tuh ya. Betul. Jadi kalau ngomongin masalah oknum ya, bukan hanya di MLM ya, hanya di MLM. Di mana-mana pun pasti ada oknumnya nggak? Iya, pasti. Di Melia juga pasti ada ya nggak? Oknum. Dan lo setuju nggak kalau misalnya ada oknum yang nggak bertanggung jawab yang ngambil? Karena bukan hanya di Melia, lo nggak setuju, kita nggak setuju, dimanapun pasti nggak setuju. Yang paling penting ini sih kan, kalau gue pertama, misalnya gini, kalau di kampung lo ada kehilangan motor, ya gak? Terus yang dijudge itu tiba-tiba langsung ke misalnya apa ya, RT 7 misalnya RT 7 ya, di sebuah tempat lah gitu. Siapa yang ngambil motor? RT 7 tuh yang ngambil motor. Yang ngamuk RT 7, se-RT 7 dong. Iya nggak? Iya nggak? Se-RT 7, bener nggak? Iya, jadi ya memang harus dipilah gitu loh. Dimanapun pasti ada oknum, betul nggak? Gimana? Dan lucunya oknum itu suka nyalahin tempat dia yang sebelumnya tuh. Ketika dia pindah dari MLM 1 ke MLM lain. Nah, itu lebih ke apa ya? Lebih ke masalah pribadi loh ya, nih. Berarti masalah baper-baperan juga. Gue juga pengen gitu loh. Sobat Melia ini baik yang sekarang maupun yang sudah ya, maksud gue bisa lebih dewasa gitu. Jangan mencampur adukan antara bisnis dengan masalah pribadi. Ya, kan? It's all about business, not emotional. Yes. Jangan sampai gini loh, karena pas di Melia, karena masalah pribadi, akhirnya jadi tidak mengerjakan Melia akibat masalah pribadi. Gue tuh meringis banget, masalah pribadi dibawa-bawa. Gue nggak mau ngerjain Melia karena ada si dia. Kayak ibaratkan gini, Beb. Misalkan gue punya pacar gitu kan. Tiba-tiba gue putus sama pacar gue.
dan gue sakit hati sama pacar gue. Maka segala macam apa yang berhubungan dengan pacar gue itu, mantan pacar gue itu, gue akan benci sepenuhnya. Ketika gue makan di tempat mana, tempat makan itu jelek. Gue duduk di mana, ini dulu tempat gue bekas duduk berdua sama mantan gue, akhirnya jadi jelek. Sama mungkin sama kayak tim bola yang lo sukain jadi jelek di mata mantan. Oh iya, bener banget tuh. Padahal sebenarnya nggak salah apa-apa tuh. Tempat makannya juga kagak salah. Betul. Tapi kan ya pendewasaan sih ya nih. Dewasa lah ya. Betul. Hal-hal kayak gitu ya, jangan sampai masalah pribadi dibawa ke bisnis. Terus juga Apalagi Melia seumur hidup ya. iya, Melia kan seumur hidup. Yang lebih jelek lagi kan yang ini menjauh dari Melia bisnisnya, yang ini juga udah nggak di Melia, dipikir gitu, nyambung nggak? Jadi harapan gue ya kita lebih dewasa lah untuk melihat bahwa ini bisnis gitu. Ini bisnis, jangan disangkut pautkan dengan masalah pribadi. Setuju nggak? Setuju. Nah, tapi kalau misalnya kayak kemarin kasus-kasus tuh banyak juga ya, ada orang yang oknum di luar yang akhirnya ngejelekin nama baik Melia. Akhirnya cerdasnya sobat Melia itu dilaporin dan diciduk. Dan subhanallahnya apa? Bukan hanya diciduk, jadi member. Dia naruh di sosial media. Karena kan sekarang ada apa? Undang-undang ITE. Iya, undang-undang ITE ya. Jadi dia kasih tahu ini adalah money game, begini Melia adalah begini penipuan. Gue suka sobat Melia itu yang cerdas, dia ngelihat kayak gitu, dia nggak pakai emosi. Dia nggak pakai emosi. Tapi logika gitu. Dengan logika dia laporkan dengan secara baik-baik, dan dia join bukan karena terpaksa, bukan karena ketakutan, tapi karena memang pencerdasan yang diberikan. Iya betul, kan seru kan. Gila. Berarti orang yang gabung di Melia sebenarnya bisa jadi gini, banyak mungkin orang-orang yang memang benci sama MLM, cuman ketika masuk ke materi konsep dasar, masuk ke paradigma multi level marketing yang diajarkan di Melia, orang cara pandangnya jadi berbalik. Lo gabungnya bukan karena dimotivasi, atau diiming-iming, walaupun sebenarnya lumayan juga sih duitnya harian. Iya betul. Pencerdasan sih, gue lebih demen ke pencerdasannya nih. Brainstorming, bukan brainwash. Yes, apa bedanya? Kalau brainstorming itu kita dicerdasin, baru mau ngikutin arahan. Betul. Yang paling penting adalah bagaimana kita memandang oknum gitu, nyambung nggak? Jadi kita cerdas gitu, jangan sampai menyalahgunakan. Jangan pancing emosi juga. Iya, jangan kepancing emosi dengan mengatasi dengan cara yang benar gitu ya. Ada juga orang member nakal nih misalnya, dia nggak jujur, terus dia ambil postingannya, dan gue sukanya sobat Melia langsung lapor ke polisi. Benar. Ada juga yang diselesaikan secara baik-baik langsung, secara kekeluargaan. Baik-baik. Ada kasus di Sumatera yang seru loh ya. Jadi dia dibohongin sama orang, dibawa kabur uangnya, dan leader-leader setempat sedikit banyak ngebantu lah dari masalah produk dan lain-lain. Udah clear semuanya, akhirnya dia gabung. Jadi dia belum sempat digabungkan, jadi dia baru ngasih uang postingan gitu. Dan gue dapet satu pelajaran dari member tersebut, dari sobat Melia itu. Jadi dia tetap join di Melia, walaupun uangnya yang pertama dikecewakan. Masih percaya lah ya berarti ya. Gue tanya dong, apa yang membuat kamu bergabung? Karena dalam hati gue, ini orang kan baru dikecewain. Habis dibohongin kan, berasa dibohongin. Dia ngomong gini, iya gue memang dikecewain. Saya emang dikecewain Pak, tapi kan yang salahnya bukan Melia, tapi yang salahnya dia. Di oknum. Jadi yang salahnya kan bukan Melianya. Jadi saya percaya terhadap Melianya. Jadi saya bergabung ini karena saya percaya sama Melianya. Sedangkan Melia ini waktu itu udah 15 tahun. Jadi permasalahannya memang di oknum. Gue langsung mikir, top nih. Masih muda tapi karakternya cara pandangnya top. Kan nggak semua, gue nggak bisa nyalain juga ya nih. Misalnya ada yang kecewa kayak gitu. Dia bisa mengontrol bisa menyeimbangkan antara emosi dan logika berpikir. Zuber sekali. Salut gue. Bisnis ini jangan sampai perasaan nutupin logika kita berpikir. Iya betul, setuju banget. Jadi kalau ada orang yang nggak jujur ya, walaupun bukan hanya di Melia, di luar sono banyak lah yang nggak jujur. Tapi kalau ada yang di Melia, gue nggak setuju. Bahkan bukan kita lah yang, abang sangat
tidak setuju sama member-member yang nggak jujur. Tapi kesimpulan yang gue mau katakan di sini, bagaimana cara pandang kita melihat oknum gitu loh. Baik yang menjelekan Melia atau member Melia memang yang bermasalah gitu. Tidak terpancing emosi secara berlebihan juga. Betul. Nah, akibat obrolan kita kayak gini kan, gue pengen loh ada solusi loh. Solusi apa nih? Harus ada gitu loh video dari GP ini loh yang ngasih tahu bahwa 1 menit aja, 1 menit 2 menit yang ngasih tahu bagaimana cara membuka website, ya nggak? 2 menit. Butuh nggak nih? Butuh lah. Butuh lah. Bagaimana cara membuka website, bagaimana cara ngisi formulir, ya nggak? Dan bagaimana cara mengambil auto maintain. Gue rasa butuh banget ya nih. Memperkecil ya nggak? Betul. Memperkecil. Dan juga ada juga gini, sebagian dari stokis tuh ngasih solusi kayak gini lah ya. Jadi setiap ada transaksi, misalnya ada yang posting, ini cakep nih. Formnya ada yang gitu. posting, formulirnya serta dia keluarin kwitansi bahwa atas nama ini yang bergabung, yang ngambil produknya itu siapa? Kan bisa jadi dong member nggak sempat gitu ya. Harusnya kan arahan dari abang kan si member baru ini ikut ke stokis. Ya nggak? Stokis supaya tahu, biar tahu. Tapi kan pada kenyataannya di lapangan kan nggak 100% kayak gitu. Ada yang sibuk dan lain-lain. Akhirnya stokis tersebut ngeluarin gitu. Jadi siapa yang ngambil produk ini dan berapa paket diambil produknya gitu. Jadi bagus juga tuh dipakai. Jadi biar nggak terjadi. Tuh stokis itu bagus tuh. Iya, biar nggak terjadi masalah kalau suatu saat ini kan nanya nih siapa yang ngambil produknya kan. Iya, biar nggak disalahin juga stokisnya. Betul. Jadi kan gue ngasih kerjaan ke lo dan stokis ya kan. Kok jadi ditunggu saja. Jadi kesimpulan yang tadi yang kita udah obrolin ya nih, yang pertama adalah tidak ada yang salah terhadap strategi pemasaran. Betul kan? Jadi kita sadar nih bahwa ini the real business, ya nggak? Iya. Yang kedua, hati-hati dengan money game. Yang ketiga, bagaimana memilih MLM yang benar. Iya. Ya, yang tadi kita jelasin, ada tutup poin, titit, ada peringkat, titit, ada reward, titit. Dalam itu berarti bukan menyalahkan MLM-nya, bukan. MLM-nya nggak salah. Nggak salah, tapi kitanya sebagai pelakunya pintar-pintar. Betul. Dan itu salah satu yang membuat cara pandang masyarakatnya MLM semua disamaratakan dong ya. Sama juga oknum, baik oknum yang di luar apa oknum yang di dalam, yang ya alhamdulillah sekarang sudah mulai jauh lah membaik lah. Jadi kesimpulannya gini juga, Sobat Melia tuh sadar tidak ada masalah di Melia sama sekali, dengan Melia sama sekali. Jadi ketika dia menjelaskan ke orang tidak seperti apa yang dilihat seperti tadi itu yang faktor-faktor kegagalan, dia sadar nih memang Melia beda. Bagaimana kita menyampaikan secara sopan, secara cerdas, memang tugas kita menjelaskan dan meluruskan itu semua. Yang paling penting itu Sobat Melia sadar bahwa memang tugas kita meluruskan apa pandangan yang salah atau belok di masyarakat, betul ya? Karena dengan bergabung di Melia, gue nggak setuju juga sih hanya dapat produk gitu, ya kan? Lo bergabung lo dapat 4 dong. Yang pertama lo dapat produk, ya nggak? Yang kedua lo dapat bisnis, yang ketiga lo dapat pendampingan, pembinaan, pengajaran, ya nggak? Support system. Yang keempat lo dapat komunitas. Go to the kill. Go to the kills, go kills. Betul kan? Dan tidak ada orang yang merasa dirugikan sama sekali dong. Emang gak ada rugi. Dari mulai kita belanja aja kita kagak rugi. Iya, betul. Kagak ada penipuan sama sekali. Betul nggak? Yang tadi handphone tadi. Makanya yang gue sayangkan, gue bukan apa-apa ya, bukan karena video ini tampilannya muka lo dan muka gue gitu. Gue pengen Sobat Melia tuh benar-benar mempelajari, mengetahui ilmunya banget. Karena bukan lucu-lucuannya, tampang gue yang harus baper, tampang gue yang harus ketus, dan memang ketus sih kalau di sini. Tapi gue lebih ke apa, Sobat-Sobat Melia tuh benar-benar paham gitu, paham. Dia paham, dia mengerti, dia mampu menjelaskan ke orang lain secara sopan, secara logika, karena memang tugas kita. Tugas Sobat Melia meluruskan. Jadi dia pede, dia tahu tugas dia meluruskan yang ada di masyarakat. Berarti ini video cukup membantu nggak, Beb? Kalau dikatakan cukup membantu, untuk ilmu cukup membantu ya. Tapi pada dasarnya di lapangan nanti tetap kembali ke kita sebagai upline bagaimana
mendampingi, tetaplah mengajarkan gitu loh. Bisa jadi gini loh, lu punya member baru kalau lo nggak kasih tahu juga ada ilmu video yang kita buat gitu atau top leader Pak Syukur isi gitu terus kita tayangin, kalau dia nggak dikasih tahu juga dia nggak akan tahu gitu loh. Jadi harapan gue Sobat Melia benar-benar mempelajari banyak ilmu dari Melia biar dia nggak salah paham gitu loh. Dan sebenarnya gini loh ya, ilmu sekarang enak ya karena ada YouTube ya. Tinggal buka playlist. Jadi banyak juga sih yang Sobat Melia yang nggak paham playlist gitu. Jadi ketika udah masuk video ini. Jadi sebenarnya kan lo taruh playlist di situ ya nggak? Ada motivasi, ada ilmu motivasi, cara ngisi formulir kalau masalah yang dulu ya. Cara isi formulir ada sentil.com. Playlistnya tuh ada El Clasico, ada ilmu dan motivasi, sentil.com, sehat bersama propolis dan biang. Betul. Terus Giwa Wow. Gitu the wow, Giwa Wow. Tutorial produk. Iya. Banyak sebenarnya. Kepo.com. Musik. Ya. Pokoknya kalau saran gue dari sobat Melia itu dia juga cerdas ya nih. Kapan dia pelajarin yang mana dulu? Bagusnya gitu ya? Nontonnya. Sebenarnya bagusnya nonton yang video kemarin sama video sekarang nih. Yang karena ilmu dasar banget, ilmu dasar yang banyak dilupakan sama Sobat Melia. Iya. Setuju nggak lo? Iya, setuju. Habis itu bolehlah yang masalah. Jangan sampai ilmu kita udah belajar ilmu-ilmu yang lain tapi ilmu dasarnya kita lupa ya. Jangan sampai marketing plan kita udah apal, ilmu dasar strategi sistem pemasaran nggak paham. Akhirnya kejebak sama reward. Betul. Kesimpulan dari gue, gimana Sobat Melia sadar bahwa tidak ada yang salah terhadap strategi sistem pemasaran. Dan Melia bukan money game, bukan skema Ponzi. Oke. Dan Melia tidak memiliki faktor-faktor kegagalan yang kita jelasin tadi. Terus kalau oknum dimanapun pasti ada, tapi kita selalu memperbaiki diri. Dan Melia ketika lo bergabung, lo bukan hanya dapat produk, bukan hanya dapat marketing plan dan bisnis, lo dapat 4 hal tadi, betul ya? Dan kita paham apa yang kita ambil atau kita paham Melia agar kita percaya diri dan kita melakukan tugas kita sebagai member. Mantap. Betul. Dan memang upline itu memang di lapangan harus tetap ngebantu ya, Bebe? Oh iya dong. Upline harus membantu. Jadi gini loh, ada tingkatan member. Sebenarnya ada tingkatan 6 member, tapi gue mau jelasin di sini 4 aja lah. 4 loh. Tingkatan member yang pertama gini. Ada member Sobat Melia, dia bergabung di Melia, seperti yang tadi gue omongin. Dia bergabung di Melia, tapi dia nggak tahu Melia itu apa. Iya. Iya nggak? Dia nggak tahu di Melia. Karena percaya aja. Iya betul. Nah, ibaratnya ini, kasarnya handphone. Nah, ketika di ke rumahnya, ini handphone. Bukan, itu bukan handphone. Itu rokok. Oh, rokok ya. Jadi kayak gitu. Maksud gue bukan masalah handphonenya. Dia tingkatan pertama, dia member tapi dia nggak tahu apa itu Melia. Makanya harus dikasih tahu dong, betul? Dengan berjalannya waktu tentunya, bukannya langsung semua keilmuan harus paham. Yang kedua, dia member, tingkatan kedua nih, dia member, dia paham apa itu Melia, tapi dia belum mampu menyampaikan ke orang lain. Jadi ibaratnya gue paham nih, oh Melia mantap luar biasa, oh gitu sistem pemasaran, oh kayak gitu ya. Apa tuh bedanya money game, faktor-faktor kegagalan, oh gitu, oh bedanya dengan Melia. Dia paham hanya buat diri dia sendiri. Ya kan? Tapi dia belum mampu menyampaikan ke masyarakat. Tingkatan ketiga, dia member, dia paham, dan dia mampu menyampaikan. Nah, biasanya ini upline yang bergerak membantu jaringannya berbonus, betul nggak? Karena pemahaman dia mampu membantu jaringannya berbonus karena diajarkan oleh upline-nya lagi. Duplikasi, betul. Tapi kekurangannya satu, dia belum mampu mencetak orang yang sama seperti dia. Betul nggak? Nah, level yang keempat adalah dia member, dia paham, dia mampu menyampaikan, dan dia mampu juga menduplikasikan ke downline-nya agar downline-nya mampu menyampaikan. Itu tugas penting, itu duplikasi. Berarti kita mesti paham juga tahapan kita sampai mana dong? Iya, betul. Ya itu tadi kembali ke tugas upline dan leader. Untuk ngecek ya? Iya, betul. Untuk mengecek. Oh, berarti ngeceknya dari situ ya? Iyalah, tugas. Cek dulu jaringannya, kondisinya gimana. Iya. Tapi dengan berjalannya waktu ya, ketika kita konsisten ya, ketika lo konsisten, Sobat Melia konsisten, ya duplikasi itu kan terjadi gitu. 4 tangga aja tadi tuh. Yang tangga selanjutnya nantilah. Jadi harapan gue, harapan lo juga gue percaya,
bahwa Sobat Melia semuanya benar-benar paham, benar paham. Ketika dia paham, dia yakin, dan dia asik gitu. Tenang dan percaya diri. Jadi gitu, santuy. Terus kondisi kita nih sekarang nih lagi Gimana? Pandemik COVID-19. COVID-19 ini kalau kita paham ya, top. Gimana cara ngoptimalinnya? Sampai jumpa di WhatsApp Sobat Melia. Aduh, nggak bisa ngangkat lagi satu.